Wasapkan para bubuk. Kembali sama Kurasam Bang Fadlan. dan selamat datang di podcast kali ini. Jadi di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol aja, udah lama ya kan. Kemarin tuh gua sama Fadlan sering banget ya bikin video kita sendiri gitu kan. Gue komik, dia anime, terus juga video baru nanti ya game. Ya ini gue nge-record ini pas hari dia videonya upload, jadi kita ngebahas. Kalau gue boleh jujur, kita gak ada topik untuk kali ini. Kalau gue boleh jujur, kita sebenarnya bingung banget mau ngomongin apa. Cuman paling topik yang bisa gue bawa kali ini yang pertama mungkin Suzume no Tojimari. Kan gue bisa nonton. Gue belum. Well, kalau gue boleh jujur ya, Suzume no Tojimari itu lebih bagus daripada Tenki no Ko, if I'm being honest. Ya pertama ya mungkin karena story-nya. Kalau dan lo tau, padahal tahu kalau gue tuh orangnya gampang bosenan. Iya. Itu salah satunya. Gue tuh orang yang tipe banget gampang bosenan tuh nonton suatu anime atau apapun lo gitu loh ya. Itu bener-bener. Ruang anak ini 5 menit nggak ngehook keluar. Ya itu. Cuman ya ini ngomong banget gue ya. Dan tadi gue juga baru bener-bener. Jadi otak gue masih fresh banget kalau gue beli jadi untuk yang Cita Suzume no Tojimari. Animasinya bener-bener bagus banget. Yang gue suka di animasi Suzume no Tojimari itu adalah scene-nya, alias kayak daerahnya tuh bener-bener kayak kelihatan banget kalau ini tuh daerah perkampungan gitu. Kan gue gak mau spoiler juga karena pada belum juga nonton. Pokoknya basically ngambil spot tempatnya ini pokoknya bukan di kota. Ya Kimi no Na wa sama itu. Gimana nama? Enggak, Kimi no Na wa Tenki no Ko kan enggak. Ceweknya kan di Iya. perkampungan gitu. Sama si kalau di Tenki no Ko lakinya kan kalau nggak salah ini pulau gitu kan. Ya, pokoknya di situ. Skenario-nya gue banget, animasinya bagus banget. Yang kalau di Tenki no Ko kan mungkin karena hujan terus ya. Jadi kayak skenario-nya tuh ya basah gitu. Iya. Dan kurang ada. yang bikin gue tertarik di Tenki no Ko itu cuma di akhir-akhir doang yang abis hujan tuh yang ketemu sama si ceweknya lagi tuh, gue lupa namanya siapa. Itu masih oke. Cuman di Suzume no Tojimari itu seru banget, gue suka banget ya. Walaupun if I'm being honest, gue kalau nggak salah di pertengahan atau di deket-deket akhir ya kalau nggak salah, gue udah mulai agak bosen. It's gonna happen at some point. Ya. Tapi kalau misalnya overall semuanya gue kasih skor 10. Tapi kalau dari gue sendiri 8 lah ya. Gue tahu haters ya pokoknya gue suka sih Suzume no Tojimari, cuman gue tuh orangnya nggak terlalu gampang ini banget. Nggak terlalu yang orang yang kayak tertarik banget sama nonton film-film kayak gitu. Ya kan. Untuk story dan animasinya 10, ya kan. Dan yang 8 itu ya itu dari gua aja sih itu. Itu dari gua aja, ya kan. Makanya nonton Suzume no Tojimari. Dan banyak banget film-film anime yang bakal keluar kan kalau nggak salah movie-movie-nya. Yang gue tunggu itu gue nggak tahu itu Gridman X Dyna Zenon, itu gue nunggu banget. Iya. Ya kan. Selain itu apa lagi ya? Kayak banyak udah singkat gue. Attack on Titan? Bukan. Black Clover ya. Kalau waktu itu kakak gue pernah ngomongin katanya Black Clover katanya bakal ada movie-nya. Kita nggak tahu bakal masuk Indonesia atau nggak. Oh by the way tadi kan saya juga ngomongin sama lu. Apa? Kalau bagi kalian yang nonton di Central Park nih ya, ini kan sekarang tanggal 8 Maret ya. Mungkin videonya uploadnya ya antara seminggu 2 minggu lagi lah, antara tanggal 14 atau nggak tanggal berapa. Kalau kalian nonton Suzume no Tojimari, kalian dapat free poster. Gue kaget loh, gue jadi tuh uniknya gini. Jadi pas gue nonton tadi itu banyak orang bawa poster kan. Gue kira nuker merchandise. Kalau singkat gue fan screening kadang-kadang beberapa kayak gitu. Jadi karena jadi itu dulu gue pernah ikut fan screening. Singkat gue tuh emang kata beberapa film itu penukaran merchandise itu kadang-kadang beda hari. Antara lu di hari itu dapat lu dapat sesuai apa yang lu mau. Cuman kadang-kadang ada yang nggak ready gitu. Ini posternya belum ada nih. Mungkin minggu depan datang gitu kan. Jadi kayak lu gak nonton fan screening itu bakal hari itu juga kadang-kadang kayak gitu. Dulu apalagi itu dulu kalau nggak salah yang waktu itu kayak gitu tuh kalau nggak salah Heavensville atau apa ya, gue lupa deh pokoknya. Nah, gue kira penukaran kan, terus gue tanya mbaknya gitu kan, mbak ini penukaran fan screening ya gitu kan. Oh enggak mas, itu mas kalau pengen nuker poster bisa tuh di counter beli makanan gitu kan. Terus gue tanya temen gue, dapat gak sih kita? Dapat berapa? Gue bilang makanya cuma 1, gue kayak gitu kan, 6. Wah kata gue siap. Posternya kagak gue bawa karena posternya lagi gue titipin sama temen gue dulu karena ya penuh lah pokoknya. Jadi gue sekarang naik motor jadi gue nggak bisa bawanya, ya kan. Dan ngomongin fan screening, gue pengen cerita sedikit tentang dulu gue fan screening. Gue pernah ikut fan screening nggak sih? Enggak. Nope. Jadi tuh dulu fan screening
kayaknya fan screening pertama di Indonesia ya, gue kurang tahu juga. Jadi tuh SA Ordinal Scale, Sword Art Online Ordinal Scale itu gue ikut fan screeningnya. Itu kalau nggak salah, aku masih ada sih bercanda cuman ada di bawah situ. Jadi itu dulu yang untuk yang SA Ordinal Scale itu dia itu dapat sign sama poster Iya. untuk yang murahnya. Untuk versi yang lebih mahalnya itu kalau nggak salah lu postcard itunya dapat semua karakternya. Terus abis itu kalau nggak salah dapat apa lagi ya? Pokoknya banyak dah. Kalau untuk yang lebih mahal jadi tuh Iya. fans itu ada banyak tingkat-tingkatnya. Antara gue lupa, kita pernah ngomongin nggak sih? Sedikit pernah. Dikit doang ya pokoknya ya kan. Jadi tuh zaman tuh kalau sekarang kan fans ini mahal banget ya, sekitar 500.000. Seingat gue Suzume Jabari itu fans ini 500 ribuan. Iya bener 500 ribuan, Iya. bener. Jadi tuh fans screening tuh menurut gue tuh seru dan tidak seru. If I'm being honest. Serunya lu bisa nonton lebih awal dulu dapat merchandise. Yap. Gak serunya harganya lebih mahal. Iya. Itu. Tapi ya kalau kita pikir secara logika lu dapat merchandise juga sih Iya. gitu. Cuman kadang-kadang aduh, gue lupa dah. Antara Shin Ultraman atau apa ya waktu itu merchandise 300.000. Jadi waktu itu gue Shin Ultraman deh kalau nggak salah. Jadi 300.000 lu dapet baju doang. If I remember correctly, seingat gue waktu itu fans screeningnya Shin Ultraman itu tuh. Cuman gue nggak ikut karena gue nggak ada duit. Iya. Dan untungnya gue gak ikut nonton karena Shin Ultraman itu shit anjing, udah gue jujur aja lah anjing, gue pecinta Ultraman, nonton Shin Ultraman itu apa ya, gue pernah ngomongin gak sih Shin Ultraman di podcast? Pernah sih. Pernah ya, pokoknya secara singkat Shin Ultraman itu fightingnya bagus, CGI-nya bagus, story-nya makan titik gue aja lah ya. Ya kalau misalkan itu ya gue bisa maklumin sih, kayak lu berapa episode lo condense semua. Ya memang, cuman masalahnya gini loh, gue nggak apa-apa kalau lu misalnya bikin rushing, it's fine. Iya. Cuman masalahnya gini loh, kalau gue entah kenapa ngeliat yang di serial dulunya itu lebih pinter gitu daripada yang ada di movie ini. Soalnya gini, lu sebego apa sih anjing, lu gak tau kalau dia itu Ultraman? Dari cara ngomongnya, dari cara kayak dia tiba-tiba ngilang, Yep. ya kan? Terus dari cara kayak gini loh, ketahuannya tuh aneh gitu loh. Ketahuannya tuh lu bayangin, ketahuannya di tengah-tengah hutan, spot kamera. Lu main apaan anjing? Lu main game. Jadi itu ketahuannya tuh di Shin Ultraman, spoiler tapi bodo amat. Bayangin dia lagi berubah, tapi di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan itu ada kamera. Kameranya semua angle ada, lu bayangin. Lu mau nge-spot apa di situ anjing, kata gue kan. Gue kurang suka. Tapi untuk itu juga gue nggak beli figurnya. Seingat gue SAF. Jadi waktu itu gue ngeliat SAF Shin Ultraman di YouTube atau di mana tuh? Itu pen jobnya jelek banget. Masalahnya kalau misalnya pen jobnya cuman mungkin di belakang atau kayak di mana tuh, di kaki nggak apa-apa, dan understandable. Yeah. Cuman ini di badan loh, jadi kelihatan banget kata gue kan. Lo ada yang mau ngomongin? Oh ya, dia lagi tertarik main sama musuhnya. Again. Yes. Ini kedua kalinya. Uma Musume, jelasin dan Uma Musume itu apa Dan? Kuda racing, that's it. Ya. Jadi untuk konsep gamenya kalau menurut lo gimana? I mean it's new, nggak ada. Gue seumur hidup gue main game gacha, gue nggak pernah lihat ada kejadian kayak gini. Jadi gameplaynya itu bagi kalian yang tertarik mainnya. You poke button and the button do thing. Yes. Jadi basically cara kalian ini tuh kalian mainnya melatih kuda, ya kan? Dan kalian bisa nge-race sama kuda-kuda orang lain. Itu bisa. Ya kan? Jadi kalian nanti udah ngebikin tim nih berapa kali sampai ranknya. Pokoknya seingat gue paling tinggi itu Yuji. Yuji itu ultra great kalau nggak salah apa tuh. Nah, itu jadi itu kalian nanti ngelatih, nanti kalian bisa balapan sama kuda orang lain gitu kan. Ya basically ngoleksi waifu kalian lagi gitu kan. Basically kayak gitu. Cuman yang bikin menariknya itu adalah kalian itu di gameplay utamanya itu ya kalian ngelatih kuda kalian untuk untuk racing balapan mau kuda-kuda lain gitu. Basically kayak gitu. Dan jujur itu seru banget. Mungkin beberapa orang ada yang nggak tertarik, kayak aneh dengerin, cuman untuk gua sih seru. Kalau belum kebiasa dengan format game aneh mungkin kayak ini apa, tapi gamenya ya santai aja sih. Enak lah buat kalau misalkan lu ada waktu misalkan lagi sekolah atau kuliah gitu kan, 30 menit ya bisa lah aturan. Bangsat, orang tuh kalau kuliah tuh istirahat tuh ya makan anjing, bukannya main kuda, mau mati tuh orang. Gua aja ke kampus ya. Gue aja ke kampus itu kalau misalnya istirahat itu 30 menit, kalau nggak gue beli aqua tidur. Ya, understandable. Ya kan? Nah,
Dari jangan, gue nggak rekomen life cycle kayak gitu, jangan, gue nggak rekomen banget. Padahal memang aneh kalau ngasih saran. Iya. Apa namanya? Selain itu juga kalau misalnya nggak, menurut gue Uma Musume itu lebih tepat untuk puasa menurut gue. Lagi puasa by the way. Amin ya, Iya, it karena can makan burn your time really quick. karena gini, kalau kalian mau Uma Musume itu eh ngatik satu kuda itu bisa Bisa 1 jam, setengah jaman. setengah jaman. Jadi bener-bener enak Iya. banget gitu. Kalau misalkan lagi gabut puasa, just play this. Iya. Jadi seru banget dan Yup. memang gamenya dalam full bahasa Jepang. Iya. Tapi ada sebuah website nih namanya Linknya di bawah. mungkin kalau kalian tertarik akan berada di bawah, namanya Game Tora. Game Tora itu basically nanti kalian bisa ngelatih kuda kalian dengan cara akan jadi ada event-eventnya gitu. Iya. Event-eventnya itu bisa nambahin Ada stuff. choice lah. Ada choice. Nah, di website itu kalian bisa ngelihat choice-choice-nya apa aja gitu yang bisa kalian dapat gitu. Dan by the way, yang lebih seru lagi, kuda kalian itu ada mut-mutannya. Jadi kalian nggak Yap. harus bener-bener merhatiin banget kudanya. Selain kuda mau ngomongin apa dulu? Kita terus kan lagi main apa Sonen, Mak? Main apa ya? Nike. Balik lagi gue. Oke, balik lagi ke. Oke. Jadi gue ya hostnya ya. Jadi gue balik lagi main Nike. Jadi Setelah berbulan-bulan keluar karena Iya. FGO. jadi tuh oke, jadi story-nya tuh jadi gue tuh waktu itu lagi main Nike. Cuman karena gue tuh gak suka main game Nike di tablet maupun di HP. Kalau gue Iya. gue lebih suka main di komputer. Dan akhirnya gue tinggalin. Karena kalau jujur Nike tuh makan baterai banyak. Oh. Jadi gue nggak bisa main lama Betul. kan. Jadi gue lebih suka, gue tuh kalau main kayak kecuali Uma Musume memang harus di tablet, gak bisa main di Ya, laptop. lo butuh 2 device. Betul device. Sekalinya lu enggak bukan 2 device. Maksud gue Uma Iya. Musume itu kenapa gue nggak bisa main di komputer karena wifi gue nggak bisa ini. Tak kenapa ya, gue nggak tahu. Giliran gue pakai di tablet, pakai Telkomsel, pakai data gue, tuh bisa mainnya. Cuman kalau main di laptop gue tak kenapa nggak bisa main. Jadi nggak mau connect ke lobbynya, ya kan? Nah, cuman Nike itu kan bisa, cuman ya boros baterai banget dan tablet gue panas banget kan. Jadi gue mainnya pengen banget nunggu di laptop dan akhirnya ada versi PC-nya dan gue itu lupa kalau ada versi PC-nya. Gue lupa deh. Kalau nggak salah gue diingetin sama siapa ya waktu itu, kata Nike itu udah keluar versi PC-nya kan gitu. Emang iya, gue bilang gitu. Iya katanya. Akhirnya gue main lagi sekarang. Dan kenapa berbulan-bulan gue nggak main? Karena gue lagi fokus main FGO. jadi tuh gue fokus main FGO itu karena pertama story-nya. Jadi gue udah baca semua story-nya FGO, Lost Belt sama yang lain-lain. Habis itu selain itu gue ini karena tertarik sama satu karakter namanya Kulkukan. Anak baru. Itu gue main berapa sih gue lupa. Lo udah cerita gue lupa dah anjing. Anaknya nih, ceritanya baru main tiba-tiba kayak, ini bagus nih. Terus tanya ke gue, wah ini bagus nggak? Kata gue, oh bagus. Kata ya udah gue grinding gitu kan. Cuman gue lupa dari mana sih, gue lupa grindingnya gue. Dia grinding dari pas udah Lost Belt 2 kalau gue nggak salah. Lost Belt 2 sampai Lost Belt. Enggak dong. Itu pas Nito Chris. Nito Salteria. Iya, maksudnya kan setelah Lost Belt 2 lo udah mulai grinding lagi kan. Nah. Pokoknya setelah Lost Belt 2, Lost Belt 3-an sih ingat gue. Enggak dong. Enggak. Sorry, Lost Belt 7 keluar. Iya, Lost Belt 7 keluar. Lost Belt 7 keluar part 2. Anak ini mulai grinding. Pas dia bilang grinding, kata gue, paling grinding story doang. Oh enggak, free quest-nya dikelarin semua. Itu ntar gue mungkin gue screenshot mungkin. Tempat semua lokasinya bersih. Biasanya tuh ada notifikasi kayak, ada free quest nih, belum selesai. Bersih semua, atas sampai bawah. Gue aja pas ngeliat kayak, gue gak ada kerjaan lagi. Jadi basically waktu itu gue bener-bener pengen banget dapet karakter ini karena NP-nya kayak Ultraman. Jujur. Dan lucunya anaknya dapet kan. Dia pamer ke gue, woi dapet nih. Beberapa hari setelah itu gue dapet. dia gacha lagi. Jadi itu gue gacha Kulkukan itu hampir mendekati PT. Hampir PT 300. Singkat gue 300. Dia udah 200. Enggak. PT itu 330. Iya 330. Gue 209. Iya 200 something lah. 200 banget udah deket banget sama PT pokoknya. Masih 200 tapi bukan 300. Tapi dapet. Sedangkan gue belum juga nyentuh 200 dapet. Itu benar-benar game
Enggak sih, game itu bukan game pertama gue grinding parah sih. Gue Iya. grinding pertama gue itu adalah God Eater. Iya. God Eater. Terus habis itu ya kalau game kompetitif Gundam Evolution sih, Iya. tapi udah mati. Tapi sama gue masih bingung kenapa anak ini pensiun nikah kayak 3 bulan tapi rankingnya masih 5 ke atas gitu. How? Masih dalam 5 besar. Iya, masih top 5. Gue bingung. Lu yakin pensiun? Gue apa ya? Gue terakhir kali main Nikke tuh stop main Nikke selain di tablet itu karena udah nge-stuck gue. Jadi tuh Iya. ya kan namanya game idle. Iya. Jadi karena lu ya harus nunggu terus gue upgrade karakter. Jadi ada satu gue lupa namanya simulation room sih deh kalau nggak salah namanya. Jadi itu buat dapetin battle chip data. Cuman itu kalau mau dapat banyak tuh harus nunggu 1 hari. Kalau misalnya lu main cuman sekali itu doang, jadi kayak cuman dapatnya 1 doang. Jadi kata gue, nah fuck lah anjing, gue malas gitu kan. Terus habis itu juga kalau nggak salah pas gue main itu masih banyak bug. Bugnya masih banyak banget kan. Dan ya sekarang udah mulai terpoles lah, ya kan. Jadi ya makanya gue balik lagi main. Iya. Ngomongin soal bug, Mm-mm. gue jadi keingetan game sebelah yang lagi abis gue bahas kemarin. Limbus. Iya. Itu game penuh sama bug. Ternyata kagak. Di gamenya ada satu mod dimana setiap chapter mereka dikasih dungeon kayak roguelike gitu, jadi lo pilih jalan. Masalahnya lucunya kalau misalkan HP lo nggak di set ke bahasa Inggris device-nya, itu layar hitam, cuma UI doang. Gue bingung kok hitam gitu. Gue cari kan solusinya, kata semua orang ganti aja apa bahasa lu ke Inggris. Gue coba kan di HP gue bisa. Kata gue, coding apa yang menentukan bahwa jika ini tidak bahasa Inggris hitam? By the way, dia Gue anak sebagai komputer. anak yang ilmu komputer, gue kayak how do you fuck this up? Tapi untungnya mereka orangnya baik kok, yang developer. Mereka kayak oke, kita fix semuanya. Well, Nikke juga banyak banget, cuman gak separah itu. Cuman Iya. yang gue inget ya Nikke itu pertama kali keluar tuh bugnya apa ya kalau nggak salah ya, pertama itu. Oh, bug karakternya. Ada bug karakter ada. Abis itu juga selain bug karakter, skill singkat gue ada. Jadi Ada yang nggak sesuai deskripsi. bukan. Jadi singkat gue ada satu karakter yang dapat infinity ammo. Iya, maksudnya iya sesuai itu nggak sesuai. Enggak, bukan infinity ammo, sorry. Kalau nggak salah tuh reloadnya tuh nggak sesuai dengan deskripsi karakternya. Iya, Itu sih dan yang nulis itu bukan gue, temen gue katanya. Dia bilang, "Cam, menurut lo si Privati deh kalau nggak salah. Privati tuh ada bugnya ya?" Gue bilang, "Ada apaan emang?" Gue bilang gitu. Entah kenapa dia nge-reload tuh cepet banget kata gue gitu loh. Nggak ada sampai 1 detik 2 detik kata dia kan. Emang iya ya, gue bilang gitu. Gue nggak pernah mudeng kan. Gue main-main aja kan anjing. Terus habis itu karena kalau nggak salah karena udah mulai level tinggi, jadi gue seringnya auto. Gue udah malas ngeker kan. Kalau dulu kan ya ngeker aja terus gitu kan. Nah, cuman gue lupa selain Privati itu banyak banget karakter yang banyak bug. Sekarang itu udah enggak. Terus kali itu juga gameplay kan, gue kan orangnya benci notif. Iya. Itu ada satu bug yang notifnya ada mulu. Terus kalau nggak salah ada setiap satu karakter. Jadi kan ada jadi tuh di Nikke tuh ada sistem advice. Iya. Advice sama gift. Jadi advice gift itu tuh buat kalau misalnya kalian pengen nambahin kekuatan si Nikke-nya itu, kalian bisa ngasih advice atau nggak ngasih gift biar dia makin kuat tembakan sama itunya kan. Yep. Jadi itu setiap itu ada story-nya sendiri dapat 50 diamond. Setiap gua ini bukan login ya. Setiap gua keluar main keluar abis itu masuk lagi kan langsung tes. Itu ada lagi. Dari ulang lagi nih. Kata gua bangsat. Mending kalau gua dapat diamond lagi kagak ada anjing. Terus kadang-kadang suka error kan itu salah satu bugnya. Cuman gua udah lama banget lupa gua nih bugnya apaan aja. Ya kan. Terus abis itu ada lagi. gacha rate kurang sih buat gua. Iya. Mesti ngomong soal bug lagi. Limbus juga sama bugnya gitu. Ya udah berarti emang semua. Iya namanya game baru lah. Iya, game baru lah. Kalau Limbus gua masih karena masih baru juga, tapi untungnya mereka lumayan cepet buat kayak oke, kita bakal kemarin. Soalnya tadi malam aja tadi pagi atau tadi malam gitu, mereka kayak di Twitter langsung kayak nih fixnya kita kasih tahu yang udah kita fix apa aja yang bakal rilis di update Kamis ini. Kata gua, oh ya udah bagus lah gitu kan, bisa tuh udah di fix. Gua jadi mikir Cit, lo ngedit podcast ini ya Cit, ya good luck ya Cit, gue pengen coba aja gitu. Gue good luck ya Cit. Baru bentar. Selain itu anime apa yang nonton season ini? Oke, itu bukan season ini, gue bilang season ini bangsat. Tapi nggak ada yang mau nonton sih. Gue lupa dah. Seinget gue tuh kemarin gue udah nonton season ini. Kalau nggak salah yang Isekai
Lu ke isekai jadi apa? Jadi kang kebun tuh yang tiap Ah, episode dapat harem anjing ya kan. oh gitu. Terus satu lagi tuh apa ya gue tonton ya? Oh itu, aduh, Handyman Saito. Ah, Handyman Saito abis itu kalau gak salah ada satu lagi, cuman gue lupa ada apa satu lagi. Oh, Rindo and Kobayashi live commentary itu tiga itu sih yang gue tonton. Well kalau untuk yang semuanya isekai sih, cuman iya. tiga tiga isekai itu unik sih. Enggak, cuman satu doang menurut gue yang unik. Ya. Duanya ya itu karena gue tertarik Oh aja ya, gue. ngomongin soal isekai, Hah? lo udah denger berita yang itu belum? Apaan? Vending machine is back, boy. Oke, ada namanya unik tapi ada yang kelewatan ya anjing ya. Gue baca komiknya loh, gue baca komiknya kayak what the fuck anjing gue bilang gitu kan. Itu juga Itu novel ya? light novel kayaknya. Nggak novel. Lupa. Enggak, manga masih dikit. Kayak light novel deh. Enggak gini, gue kalau jadi gini, yang Rindo and Kobayashi live commentary itu menurut gue masih oke karena basically lu interaksi dengan karakter isekai itu kan. Iya. Tapi lu masih ada di dunia ini. Aha. Jadi menurut gue kayak oke, gue penasaran, gue pengen nonton. Iya. Kan. Habis itu kalau yang Handyman Saito itu komedi, gue suka banget komedi kan. Jadi ya gue nonton aja. Kalau untuk yang apa yang tadi gue lupa satu lagi apa sih? Pokoknya yang lu jadi kang kebun itu tuh aja. Itu kan gue baca komiknya aja. Habis itu ya sekarang aja gue udah gak nonton lagi, udah bosan gue anjing, udah malas gue anjing. Iya. Ya kan cuman yang vending machine. Ini aja gue baru tahu tadi malam, tadi pagi gitu. Gue lagi nge-scroll tiba-tiba Joey dan Eman kayak nge-post, well, here we go, vending machine. Kata gue, astagfirullah, beneran dijadiin anime dong. Gue gak ngerti cuy sama studio-studio Jepang anjing yang bikin Iya, kayak mereka ngepilihnya gimana, apa kayak nih tuh, topi enggak gini loh. random. Gini. Ambil itu. Ini gini loh ya, gue lagi ngeliat manga gue nih yang gue baca nih ya. Masanya gini loh, manga tuh banyak pilihannya gitu. Gue nggak tahu kalau ada nih. Seenggaknya GIF basically namanya GIF mungkin gacha manganya ini kalau nggak salah gue nggak pernah ngomongin, cuman gue mungkin nanti akan rekomend di sini. Jadi GIF mungkin gacha ini bagus banget manganya menurut gue, karena lu ada demen revenge, ini bagus banget manganya. Nggak sama kayak apa sih saya kayak ya Rido of Healer, enggak kayak gitu. Cuman seru untuk dibaca. Jujur banget seru. Gue demen banget baca manga ini nih, GIF mungkin gacha ini karena lu basically ya. Gue tahu kedengarannya kayak isekai, tapi bukan isekai. Trust me, ini bukan isekai. Ini bener-bener bukan isekai. Typical fantasy stuff. Soalnya di genre-nya juga gak ada kan. Iya. Manga isekai itu kan. Itu bagus. Ya kan? GIF nih. Terus satu lagi itu kalau nggak salah namanya itu Yozakura Mission Family. Itu tentang basically Spy X Family tapi lebih bagusnya bukan lebih bagus maksudnya kata-kata pertama gue kan apa namanya jadi Mission Yozakura Family ini bayangin lu bukan orang siapa-siapa ya, maksudnya kayak lo ini sorry kalau ada suara kucing nih. Apa namanya lu ini bukan keluarga lu bukan dari keluarga mata-mata tapi ya kalau bisa bilang pacar lo atau itu lo keluarga mata-mata dan lu ditarik masuk. Itu seru banget loh. Oh, kayak gue tau dah. Namanya Mission Yozakura Family itu bagus banget manganya. Itu bener-bener bagus banget. Cuman apa nggak dibikin gitu? Itu padahal bagus loh. Selain Mission Yozakura Family, ada juga kayak manga-manga romance tuh ya. Seenggaknya ini sih yang The Angel Next Door. Gue lupa namanya apa. Pokoknya ada di anime season ini. Itu juga tuh yang orang bilang bikin diabetes. Gue lupa namanya sebetulnya apa. Itu bagus emang. Itu bagus. Gue juga suka. Bisa kita lari ke sequel aja? Sequel juga ya kan kayak banyak yang anime lama kayaknya gue pernah ngomong juga kayak apa namanya ada yang manga lebih baik jadi manga daripada jadi anime. Contoh gue nggak tahu sih Kusushi pokoknya tentang lu kisahnya jadi farmasi. Cuman itu gue lupa apakah dari LN atau manga, kayak LN dah kayaknya. Itu menurut gue lebih bagus jadi komik daripada jadi anime karena animenya boring. Itu dijawabkan sama Padang. Seenggaknya ada Uma Musume, tapi bukan Uma Musume yang gue mau. At least it's fine dapat season. At least kita dapat kuda. Yes. Gue suka Uma Musume. Anyway. Iya, lo baru mudeng. Gue diledekin sama temen gue gara-gara suka Uma Musume. Abis itu juga kenapa gitu milihnya tuh yang aneh tapi menurut gue tuh gak mancing mata gitu loh. Orang sekalinya karena itu mungkin karena tete anjingnya kan. Kalau Eminem Shadow gue belum nonton by the way. Ya gue udah baca.
Gue juga gue baca komiknya, tapi Iya. seingat gue komiknya belum sampai si Beta sama si Cita Bro, itu pindah kayaknya ke ini lebih ke light novel deh ngambilnya. ya ngambilnya ke light novel ya, tapi gue Iya. At baca least sih. everybody like it. Everybody like it. Tapi emang Emang bagus. isekai itu bagus. Gue nggak bilang itu jelek, itu Iya, bagus. berarti ini Konosuba naikin stupidnya ke atas. Iya, kalau cheat itu, lebih stupid. kalau Eminence of Shadow Iya, itu. Stupid- Abis stupidnya Konosuba lebih naik. lebih naik. Tapi seenggaknya MC-nya bersama make sense gitu. Jadi benar-benar oke banget gitu kan. Jadi kayak malah apa isekai itu masih bagus. Cuman kalau kayak ya tadi gue Isekai Vending Machine anjing. Lama-lama isekai onsen juga masuk nih. Gue lupa itu access. Itu ada loh anjing. Gue kayak nggak tahu. Selain Vending Machine kita juga ada onsen. Iya. Itu gue baca. Onsen itu mendingan itu bener-bener fan service banget sih, jujur aja itu bener-bener full fan service banget. Ambil lagi dong itu, tapi gue ya kan kayak Kita butuh something yang kayak actually happen to story. At least original lah. ya. Original gitu. Tapi kalau original mungkin agak susah Iya, at sih. least setahun ada satu yang bagus gitu. Iya, kan Vivi kemarin bagus. Iya. Vivi tahun berapa sih? Jadi tahun berapa, Pak? Udah lama. Udah lama ya, ya. Udah lama. Kayak lu gak ada pilihan lain apa gitu Iya. selain isekai semua anjing, kayak gue bosen ngeliatnya lo gitu loh Iya. anjing, kayak ya mungkin beberapa orang emang ada yang tertarik sama Iya, isekai sih. tapi Gue nggak bisa pilih nge-branding yang bagus gitu. Iya, yang menarik gitu. menarik gitu loh isekai kayak Eminence of Shadow. Atau Terus something else gitu. apalagi sih isekai yang terkenal lagi selain Konosuba? Apa ya? Enggak, maksud gue yang baru-baru Oh, ini. yang baru-baru. Anos, Anak aku nggak nonton Anos sayang. tapi semua orang suka sama Anos Iya. gara-gara it's just stupid. Oke, Anos. Terus ya pokoknya Ya, yang seenggaknya kayak atau enggak yang Genjitsu no Yusai itu ya yang lu nonton, yang lu rekomen itu kan juga lumayan Iya. bagus tuh. Kan jadi kayak nggak cuman yang what the fuck gitu loh. Iya, Nggak kayak- gitu loh. kok konsepnya begini. Kayak ya kalau nggak itu seenggaknya bring makeup ya. Iya. Ini agak bias Personal, personal tapi ya bring it. bring it lah lah, bring it. Season ya Satu cukup. season cukup. Kapan tapi baru ya season 2 aja keluar. April, itu April, bentar lagi, sabar. Ya kan, jadi kayak it's fine, Iya. fine. Seenggaknya kalau nggak mecha, komedi menurut lu bikin dikit nggak sih? Komedi malah teman-teman. Iya kah? I mean, kebanyakan gini. Makanya lama-kelamaan komedinya lari ke isekai gitu. Jadi lama-lama itu genre jadi satu gitu ya. Jadi ya, Jadi nggak ada yang beda lagi Iya. kan? gua aja yang dapat notifikasi, hey, si Fogger bakal ngeluarin project baru, kata gua, alhamdulillah game-nya nggak mati, apa franchise-nya nggak mati. Jadi kayak fuck lah nih. Iya. Terus selain ngomong anime, kita bentar lagi juga selesai, itu bentar lagi 3 menit lagi. Kayak apa lagi ya selain gue lupa. Jadi kita pengen rekomendasi sebuah musik beberapa miligram. Iya. Bagi kalian yang nggak tahu, ini section yang bagus banget untuk akhir ini. Gue lupa untuk ngasih tahu ini dari gue, kayak ada gue lupa. Jadi gini, kalian tahu Danganronpa? Bayangin Danganronpa tapi versi musik dan ada di YouTube, dan kalian bener-bener bisa ngevote. Jadi basically Milgram itu, gue sama Padang juga ngomong. Iya. Jadi ini lagunya enak-enak. Jadi ini kalau nggak salah salah satu collab nama Deco 27. Iya. Jadi percayalah lagunya enak-enak. sebenarnya. Oh, project dia. Project dia yang funding semuanya. Oke, itu bagus banget. Jadi kalian di sini dikasih video musik, ya kan? Dan kalian Santai aja kalau itu Santai aja. bagus aja. bagus. Cuman inti lagunya itu kalian kalau jadi jadi liriknya kata selain liriknya juga, jadi kalian di sini nggak cuman bisa apa maksudnya nggak nonton doang, kalian benar-benar harus berteori. Selain itu juga kan kalian bisa milih dia ini bersalah atau nggak bersalah. Jadi kayak gitu. Kalau kalian bersalah, nanti jadi ada 3 trial. Ini yang kedua sekarang yang ini. Nah kalau kalian milih di yang trial ini adalah salah, nanti di trial selanjutnya tuh mereka jadi sifatnya jadi berubah. ada konsekuensinya. Ada konsekuensi. Jadi kan benar-benar di sini harus benar-benar mikir banget kayak nih orang bersalah atau enggak. Nih orang apa sih gitu kan. Nih orang kalau salah nanti gimana gitu loh. Nah, Soalnya semua orang udah mulai panik pas lagu orang ketiga lagu Futa keluar. Pas mereka pada baca liriknya, oh kita harus hati-hati kawan. nah iya, jadi kayak benar-benar kalian milih apa itu ada konsekuensinya. Itulah Milgram. Mungkin akan gue taruh linknya di bawah. Jadi ya mungkin itu saja di video kali ini, podcast kali ini. Gue yang lebih banyak ngomong daripada kali ini karena gue host ya sekarang kali ini. Jadi itu saja dari gue Rasyam. Dan dari gue Fadlan. Sampai jumpa di video podcast nanti. Bye bye.